Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Fidila Azahra dengan NIM, 11 2021 13417. Jadinya pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Ini terkait tugas dari tugas dari pelatihan sertifikasi yang dibantu sama bengkel coding ya. Jadinya kemarin itu ada penugasan, tugas satu untuk asosiasi data science gitu. Ada 5, jadinya saya hanya akan melakukan tahap 1 sampai tahap 5. Cuman disclaimer untuk tahap yang keempat ini sengaja nggak saya lakukan karena saya bingung ini mau saya isi apa, nggak tahu lah. Jadinya karena tutornya baik gitu, maksudnya kakak-kakak bengkotnya baik gitu, kita dikasih dataset. Jadi diklik aja nanti akan ngarah ke sini gitu. Nah, untuk dataset itu sebenarnya kita harus cross check juga ya gitu. Apakah yang di sini itu sama dengan yang di UCI? Cuman pas saya cek di Fatal Health di UCI kok nggak ada gitu kan. Jadinya ya udah, saya patokannya sini aja. Jadinya untuk penamaan, untuk ini kategorinya numerikal atau bukan numerik, satunya numerikal apa sih? Kategorikal gitu. Ya nggak bisa gitu. Saya patokannya sama ini. Oh, oke. Sebelum itu pertama kita itu ya mengumpulkan data yang tadi itu. Jadi ketika ini diklik nanti otomatis tinggal di-download aja. Data itu Vital Health gitu kan. Ini bisa dibaca sendiri. Ini targetnya, cuman ini nanti aja. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan datanya tuh bukan untuk mendapatkan data ya. Import datanya tuh udah banyak. Ini saya pakai yang Moon karena kalau semisal apa ya? Jadi baik dataset dan kalau P ini saya masukkan di Google Drive kayak gitu. Kenapa saya masukkan di Kenapa saya masukkan di Google Drive? Biar nanti kalau misal saya akan menggunakan device yang berbeda, tidak hilang gitu. Saya tidak perlu lakukan import-import lagi. Cuman kalau mau manual juga nggak masalah, tapi caranya kayak gini gitu. Nah, untuk mountingnya tuh gimana? Pertama ini dulu kita mounting, kita hubungin dulu dari Google Colab ke Google Drive-nya. Kalau udah, nanti kita cari ini di bagian drive. Kita pencet ini dulu kan. Kalau udah nanti cari kita masukin data itu di mana gitu. Karena kita masukin di bimbingan karir dan ini kan udah ada ya gitu. Tinggal kita itu aja copy paste terus masukin ke sini. Habis itu udah ke import. Kalau manual ya kayak gini. Kalau manual itu datanya itu akan dimasukkan ke data frame namanya DF. Pakai fungsi pd.read. Pd itu yang pandas tadi. Kayak gitu. Sebelumnya kita perlu lakukan import library. Pertama ada Pandas untuk manipulasi data, olah analisis itu pakai Pandas, NumPy itu untuk operasi numerical matematika tingkat lanjut. Kayak array, nanti kan ada array, vektor sama function yang def dan lain-lain ada di situ. Matplotlib, PLT itu untuk grafik. Jadi nanti di bagian sebentar. Di bagian ini distribusi data, kalau saya nggak salah ingat itu ada kayak grafik gitu. Box plot ya, apa bar plot lupa saya di antara itu. Seaboard itu tuh grafik statistika. Itu untuk nanti. Jadi grafik-grafik itu tuh untuk nanti yang ke bawah tahapan 6 sampai berapa ya? Kemungkinan untuk tahapan 6 sampai 10. Cuman biar rapi, saya taruh di atas semua. Jadi sekali aja gitu. Oke, pertama tahapan mengumpulkan data udah. Tahapan kedua itu menelaah data. Di sini kita akan menampilkan pertama nih, kalau udah dapat data apa yang kita lakuin, kita akan menampilkan seluruh datasetnya kayak gitu. Ngerekam nggak? Kita akan menampilkan keseluruhan datasetnya, caranya DF, data frame gitu, udah data frame. Tadi kan udah kita masukin ke data frame kan. Nah, tinggal DF aja udah keluar semuanya. Nah, maksudnya karena fitur sudah ada tuh begini. Jadi udah biasanya itu kan dataset itu fiturnya itu yang atas ini kan biasanya tuh 0, 1, 2, 3 dan seterusnya kayak gitu. Kalau yang ini kan udah apa ya udah dikasih nama dari sananya kan jadi kita nggak perlu ngelakuin rename kayak gitu. Untuk yang fiturnya juga kita cek dari sumbernya bisa dari UCI kalau UCI nggak ada bisa cek dari yang ini yang Kaggle ini samain aja namanya kayak gitu. Kemudian kita tampilkan 5 data untuk ngecek aja. Jadi kalau mau nampilin head itu tuh auto 5 gitu loh. Defaultnya seperti itu. Cuman kalau kita mau nampilkan 10 ya tinggal di dalamnya aja kasih angka 10 kayak gitu. Kemudian untuk di bagian menelaah data itu ada analisis statistik yang pertama. Jadi statistik itu kita bakal apa ya berhubungan sama angka lah ya kayak gitu. Oke, pertama kita akan nampilkan deskripsi dari file dataset.
nanti hasil ringkasan statistiknya dari kolom numerik itu ada pada data frame DF kayak gitu ya. Kita pakai Describe untuk menampilkan statistikanya. Ini udah semuanya udah keluar gitu. Silahkan monggo dilihat. Cuman untuk yang ini tuh untuk kolom numerik aja. Kalau kategorikal gimana? Kalau mau nampil kategorikal tuh pakai include all kayak gitu. Cuman kalau kita lihat dari datanya ini kan angka semua ya, nggak ada kategorikal sama sekali gitu loh, numerik. Jadinya nggak perlu sebenarnya. Dan di sini karena menurut saya nggak perlu ada yang di drop karena urgensinya apa gitu loh untuk di drop. Untuk di drop mungkin untuk pada pelatihan sebelumnya yang mana sih? Yang kidney disease itu ada apa ya? Kolom ID-nya ada double gitu kan. Kan udah di sini kan udah keluar nih 0, 1, 2, 3 udah ada gitu loh per row-nya. Nah, tapi mungkin di datasheet itu dikasih lagi ID. Nah, itu kan harus kita drop. Kalau di sini saya tidak menemukan urgensi untuk ngedrop sesuatu kayak gitu. Ini aja. Biar gampang. Oke, kemudian lanjut. Nah, karena nama fiturnya udah ada, kita nggak perlu merubah nama fitur, kecuali fitur berupa angka yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian tampilkan 5 data ini udah, analisis statistik ini yang tadi. Nah, ini. Untuk menentuin kategorikal sama numerikal gimana? Mayoritas kalau semisal kategorikal itu tuh ada yang non angka gitu. Kalau numerik pasti angka, intinya seperti itu, mau koma atau apa pasti angka. Kemudian kita akan mengetahui ukuran datasetnya. Caranya gimana? Pakai shape gitu. Jadi di sini tuh kelihatan ya ada 2.126 baris dan 22 kolom gitu dari dataset yang tadi. Terus ada kita akan menentukan min, median sama modus. Ini sebenarnya nggak penting, nggak perlu-perlu banget. Ada cara untuk nampilin semuanya, cuman ini cara kalau misal kita butuh gitu loh untuk nampilin min, median sama modus. Dan yang cara ini itu cara masing-masing gitu. Jadi misal nih kita akan menghitung min rata-rata dari kolom acceleration, fetal movement sama uterine contraception kayak gitu. Caranya itu kayak gimana? Nah, tinggal tambahin min aja di belakang. Kalau untuk median sama, median tuh nilai tengah gitu loh. Kayak gitu, nanti keluar. Kemudian ini nilai modus. Modus itu kan nilai yang paling banyak muncul ya kalau di matematika. Jadinya itu hanya untuk bisanya itu rata-rata itu pada satu gitu. Satu. Jadinya dalam kolom baseline value ini nilai yang sering banyak muncul itu yang mana gitu. Kan nanti keluar angkanya. Tapi di belakangnya kita tambahin mod. Atau nih bisa pakai jadi kan tadi satu-satu. Misal nih aku males gitu. Ya bisa aja pakai tinggal tambahin T aja di belakang df describe dot T gitu. Nanti keluar semuanya di sini. Main modusnya gitu dan lain-lain. Angkanya udah keluar. Terus ada sebenarnya tadi udah ya ini. Kalau mau ngitung jarak gitu, standar deviasi dan lain-lain. Biasanya di analis statistik itu kan ada ya standar deviasi kayak gitu. Pertama kita hitung range-nya dulu. Range itu selisih nilai minimal sama maksimal. Misal pada codingan yang ini itu kita akan nyari selisih antara range antara kolom acceleration. Ya ini bebas. Cuman karena saya pribadi saya cari acceleration gitu. Jadi ya DF acceleration max. Max itu untuk maksimal, kita range yang minimal. Nanti keluar berapa seperti itu. Max itu yang paling besar, minimal itu yang paling kecil. Kemudian kita akan mencari kuantil 3 untuk semua kolom numerik. Jadi ini tuh untuk number aja gitu. Jadi nggak bisa untuk data kategorikal gitu. Kemudian kalau yang ini saya skip karena kayaknya nggak perlu ya untuk yang ini. Kemudian ini nih, nilai kuantil 3 ini nggak usah. Nah ini standar deviasi untuk seluruh kolom numerik. Biasanya itu di matematika diperlukan standar deviasi. Ini sebenarnya nggak harus gitu di bagian nilai data, cuman ya saya iseng aja nampilin gitu. Kalau ini tuh hanya mencari standar deviasi, tapi untuk yang number aja. Jadi untuk yang kategori itu nggak bisa. Nah, STD itu standar deviasi gitu. Ini keluar nih dari atas sampai bawah. Sampai bawah. Oke, kan ini angka ya, berarti kan numerik. Karena numerik nggak perlu merubah tipe data gitu. Jadinya dicocokin juga di sini. Sebenarnya untuk penamaan ini tuh sebenarnya kita tidak bisa berpatokan ke Kaggle. Kita juga harus cek di UCI Machine Learning. Cuman karena datanya nggak ada, ya kita untuk sementara pakai yang itu aja, yang Kaggle ini. Oke. Kemudian distribusi data. Ini tuh cuman apa ya, kayak distribusi, misal distribusi dari baseline value itu seperti apa gitu loh. Untuk masing-masingnya gitu. Ini kalau yang ini saya buat dalam bentuk grafik. Kalau misal mau ditambahkan, ya bisa juga. Tinggal tambahkan aja lagi satu gitu.
Kalau ini nggak saya tampilkan semuanya. Kemudian validasi data, tetap validasi data tahap ketiga gitu. Jadi kita akan melakukan pengecekan gitu kan atas data yang digunakan, apakah terdapat null atau enggak, sama apakah ada data duplikat atau enggak. Jadi di tahap validasi ini kita ngecek aja, kita nggak nyampe ngubah-ngubah gitu, enggak. Itu di tahap kelima nanti. Pertama kita untuk mengetahui apakah null dan lain-lain itu kan otomatis harus periksa lah, intinya periksa tipe datanya dulu. Kita di sini dengan info akan nampilkan informasi ringkasan termasuk jumlah baris, kolom, tipe data dan lain-lain. Jadi dilihat di sini plot 64 numerik ya, berarti untuk yang ini jangan hanya berpacu pada ini aja ya tulisannya. Misal, oh baseline value itu plot 64 pasti dia numerik. Bisa jadi kategorikal. Kenapa saya bilang begitu? Kalau dicek apa ya, dipastikan juga di UCI machine learning atau di Kaggle. Kalau di sini nggak ada, ceknya di Kaggle itu juga bisa. Cuman karena di sini itu saya lihatnya angka semua gitu, dan di kode yang sudah saya lihat-lihat juga itu numerikal, mayoritas nggak ada kategorikal, ya berarti udah benar gitu. Nggak ada yang perlu kita rubah jadi objek dan lain-lain seperti itu. Nah, karena tipe data numerik, kita buat array. Tadi kan apa ya, NumPy kalau nggak salah yang saya bilang untuk array gitu. Nah, di sini kan arraynya dipakai gitu. Kita array dengan nama numcall, isinya tuh numerik gitu. Jadinya ini kita buat array gitu kan. Ininya tuh ya judul-judulnya ini aja, judul untuk kolom yang dipakai kayak gitu. Kita kasih nama numcalls. Jadi biasanya itu yang tahap ini itu sebenarnya nanti bakal dibagi jadi dua biasanya ya penamaannya. Yang satu kategorikal, yang satu itu numerikal. Cuman karena ini numerik ya udah satu aja gitu. Kalau misal ada kategorikal, tinggal tinggal cat underscore calls kayak gitu, sama aja. Nah, habis itu kita akan meriksa duplikasi data. Untuk duplikasi data sendiri sebenarnya yang urgent itu meriksa null value ya. Cuman biasanya baris yang double itu kan tidak begitu dibutuhkan gitu kan. Nah, ya udah kita periksa data duplikatnya gitu. Pakai duplicated sum. Sum itu berarti kita totalin semuanya gitu kan. Ada nggak data yang duplikat dari keseluruhan di datasetnya, data frame-nya, data apa aja. Kayak gitu. Jumlah data duplikat 5 nih, ketemu 5. Tapi masa iya 5 apa aja gitu kan. Nah, kemudian kita itu tampilkan seluruh data. Ascending ya di sini. Ascending itu false itu. 5 sesuai dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau true itu berarti iya duplikat. Kalau false itu udah aman sebenarnya kayak gitu. Yang duplikat kan berarti ada di line sekian 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 gitu. Kemudian tadi udah meriksa data duplikat, kita periksa null value. Kita periksa dengan dan melihat jumlah nilai hilang kayak gitulah. Pakainya itu ini ya, urutannya ini ascending false berarti menurun ya. Fungsi ISNA itu untuk memeriksa nilai yang kosong atau error lah sebutannya lah. Di sini kelihatan nih ada 212. Sebenarnya yang 0 itu aman. Kalau yang ada angka itu yang dia tuh yang kosong kayak gitu. Kemudian kita akan menentukan objek data. Yang ini objek data itu kalau saya searching itu katanya tergantung target, cuman sini saya nggak begitu paham gitu kan nanti targetnya tuh apa apa aja gitu. Dan beda sumber pun tentang menentukan objek data itu beda lagi kayak gitu. Oke, terus membersihkan data yang penting ini. Tadi kan udah kita cek nih, udah meriksa tipe data, udah meriksa duplikasinya 5 gitu. Ada nih yang nol, yang 212 tadi. Ya kita bersihin lah, maksudnya kita isi kayak gitu kan. Yang masa dibiarin kosong. Pertama kita akan melakukan penanganan terhadap duplikasi data. Kita bakal hapus duplikasi data, maksudnya yang duplikat itu kita hapus kayak gitu. In place through berarti kita langsung merubah di itunya data frame-nya tadi. Kemudian kita sum itu kita totalkan, jadinya yang duplikat itu kita hapus, kita drop gitu, kita hapus pakai drop itu. Kemudian untuk nampilinnya ya kita jumlahin gitu, masih ada nggak yang duplikat. Nah di sini nol. Cuman masa iya nol gitu, kan nggak percaya ya kita tampilkan gitu. Oh udah false berarti. Di sini tuh kenapa angkanya beda jadinya kita apa ya nggak berdasarkan sama yang duplikat yang ini. Nah, ini kan emang false ya. Yang true tuh jadi mungkin pada row ke 234 itu true, duplikat sama line row ke berapa gitu. Nah, di bagian ini tuh ya dia nggak ada karena sebenarnya udah false. Jadinya kan udah aman gitu. Yang row tadi tuh udah dihapus gitu loh. False ini tandanya udah aman lah dari duplikat. Kemudian penanganan null value. Jadi karena pada tahap validasi data yang tadi itu kan
kita udah buat array nih yang banyak-banyak itu, namanya numCalls. Kita itu nih tampilkan nih isi dari numCalls. Jadinya ini tuh biar lebih gampang aja ya kita kita plot-plotkan. Oh, kita plot-plotkan walaupun dalam kasus ini tuh datanya numerik semua gitu. Tapi nggak apa-apa. NumCalls kita masukin sini, kita cek nih. Ini nggak urut karena kita aslinya karena tadi nggak di shading post gitu. Nah, terdapat nol pada kolom histogram dan lain-lain gitu kan. Sebanyak 212. Kita akan mengisi nul dengan satu metode karena tipe data numerik. Kalau kategori kalau itu ada metode satu lagi. Nah, kalau karena ini numerik, metode yang bakal kita pakai itu random value imputation. Kita akan mengisi nilai hilang dengan sampel acak gitu. Jadinya ya asal ambil aja gitu. Jadinya untuk tahapan misal untuk tahapan selanjutnya gitu di tahapan 6 sampai tahapan 10 kalau semisal ada pasdiran ini di bagian optimasi atau apalah gitu ada angkanya yang beda gitu ya wajar nggak apa-apa kalau nggak di conversion matrixnya angkanya beda ya kan ini kita ngambilnya datanya itu acak sampelnya yang di atasnya. Nah, fungsi dari RVI ini ngisi nilai hilang dari nilai non nul di kolom yang sama gitu. Ini kita anu dulu fungsinya kita apa ya istilahnya ya, kita gunakan lah fungsi random value imputation gitu. Kita itu akan nilai non nul tadi kolom, kemudian kita ambil sampel acak jumlah nilai yang hilang dalam kolom itu. Kemudian kalau habis itu kita sesuaikan teks sampel acaknya dengan indeks nilai yang hilang, disesuaikan semuanya. Habis itu kita isi di sini nih pakai apa random sample kan kita ambilnya acak gitu, kita nggak ngambil secara spesifik. Kemudian di sini mengisi null values. Ini tadi kita udah menjelaskan tentang fungsi random value imputation, kita isi null values pada kolom numerik. Nah, jadinya ini untuk untuk tiap kolom gitu pada array yang numcals tadi udah kita tentuin tadi, kita isi maksudnya kita isi datanya gitu kan pakai fungsi random value imputation gitu. Nah, kalau udah kita periksa gitu. Kira-kira masih ada nggak kolom yang datanya itu masih nol kayak gitu. Pakai nol juga. Pada apa? Pada 6 kolom yang tadi. Kemudian saham kita jumlahkan nanti keluar di situ. Di sini kan udah nol semua ya. Nol itu tandanya udah aman gitu. Semisal di baseline value ada satu, oh berarti ada satu data yang masih nol gitu. Kalau nol berarti aman. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terlebihnya mohon maaf. Jadinya untuk yang menentukan objek data ini saya kosongin karena saya juga bingung ini mau saya isi apa lah di situ. Oke, begitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan.